Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat dari para baluyaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudara, mendekati pemilihan kepala daerah atau pilkada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, wabil khusus di Jawa Barat, saudara. Sangat-sangat memanas, saudara. Ya. Panas sekali ya. Saling lempar situ, saling lempar sini, yang saya lihat itu. Itulah namanya politik. Cuman saudara, kebanyakan warga Indonesia itu tidak paham apa yang dimaksud dengan politik. Ya. Kita berpolitik bukan berarti untuk mencari musuh, saudara. Paham kan kalian? Berpolitik bukan untuk mencari musuh. Justru yang lebih bagus lagi, kita berpolitik itu untuk apa? Untuk mencari persaudaraan dan silaturahmi, saudara. Itu ya. Indonesia itu berbeda, saudara, dengan negara-negara yang lain. Kalau kalian pengen tahu. Kenapa saya mengatakan Indonesia itu berbeda? Berkali-kali saya sudah pernah menjelaskan, Indonesia ini ya, negara demokrasi, saudara. Siapapun berhak mempunyai pilihan dan siapapun berhak untuk menyampaikan suatu pendapat, saudara. Kelemahan dari SDM kebanyakan warga negara Indonesia itu, saudara, gara-gara apa? Gara-gara berbeda pilihan, ujung-ujungnya apa? Saling bermusuhan. Itulah lemahnya sumber daya manusia, ya. Padahal tidak jadi masalah siapapun pilihannya. Toh tetap saja, kalau seandainya nanti yang terpilih di antara beberapa calon itu, saudara, tetap saja itulah yang akan menjadi pemimpin, saudara. Ya. Walaupun orang yang tidak memilih juga tetap saja, saudara, akan dipimpin sama orang yang terpilih, saudara. Coba kalau kita berpikir pakai akal sehat. Coba kalau kita berpikir dengan jernih, saudara. Coba kalau kita berpikir dengan hati yang tidak kotor, saudara. Ya. Jadi tidak akan ada istilah saling bermusuhan, saudara. Berbeda pendapat hal yang wajar. Namanya juga manusia. Pola pikir manusia itu tidak akan sama semuanya, saudara. Ya. Paham kan kalian? Nah, ini ada yang menarik lagi, saudara. Ya. Kalian ingat gak dulu? Bahar Smith pernah apa? Pernah menghina kepada Kang Deddy Mulyadi kan? Dengan mengatakan katanya musyrik segala rupa itu inilah ya. Betul kan? Tapi saudara, ini ada tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi nih, menarik ya. Ini tanggapan untuk Bahar Smith dan kawan-kawan ya. Ini dia cuplikan videonya, kita tonton nanti kita tanggapi bersama-sama, saudara. Ini dia cuplikan videonya. Saya berpikirkan kami pada selama perjalanan hidup spiritual saya tidak pernah bertanya pada dukun. Saya tidak mempercayai daerah-daerah yang tanam. Saya hidupnya konsisten pada nilai akademis dan lurus pada nilai kebersihan lingkungan dan berkeberpihakan pada orang-orang kecil. Tetapi kita harus berterima kasih pada orang yang menghinaan kita. Kita harus berterima kasih pada orang yang mengkafirkan kita. Pak Prabowo juga dibesarkan dalam perjalanan itu menjadi kesatria secara musik. Tak ada pemimpin sejati tanpa ujian dan apa kebahagiaan saya pada Tuhan yang saya hormati? Kebahagiaan saya adalah 5 tahun yang lalu dan saya diberitahu ketika saya akan berkelas karena waktu itu memang saya orientasikan keinginan, tetapi jalan hidup berkata berbeda. Ada pandangan mata yang tajam diarahkan pada saya seolah materi untuk berpisah. Kebahagiaan pun akhirnya adalah saya akan mendapat gubernur ketika masalah khusus integrasi.
Di mana letak bahagianya? Letak bahagianya adalah seluruh energi yang saya miliki akan saya persembahkan bagi keberhasilan beliau untuk menjadi seorang presiden. Karena presiden tidak bisa sendiri. Dia menteri yang mengabdi pada diri dan negara, walaupun Pak Prabowo menolak mengabdi pada diri dan mengabdi pada negara. Dia seorang gubernur yang mengabdi pada negaranya melalui mengabdi pada provinsinya. Dia memerlukan seorang bupati wali kota yang mengabdi pada negaranya melalui pengabdian pada kabupaten kotanya. Dia memerlukan kepala desa yang mengabdi pada negaranya melalui pengabdian pada desanya. Dalam rangka itulah kita akan bisa mewujudkan Indonesia Maju. Maka kerangka Indonesia Maju saya terjemahkan dalam kerangka Jawa Barat istimewa. Kenapa saya terangkan dengan Jawa Barat istimewa? Dari mana kita mulai? Dan dari sini selalu saya katakan bahwa Jawa Barat diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan tersenyum, sehingga dia seperti sepenggal tanah dari surga. Sepenggal tanah dari surga itu tanah yang harus kita muliakan, tanah yang harus kita muliakan, tanah yang harus kita muliakan. Kenapa kita harus mengatakan tanah dari surga harus kita muliakan? Karena seringkali orang Jawa Barat tidak pernah bangga terhadap tanahnya, selalu membanggakan tanahnya orang lain. Padahal dia hidup di sini, dia makan di sini, dia hidup di sini. Kalau ada ditanya, adakah orang selalu indah itu masih ada? Problem itulah yang ada dalam pikiran orang Sunda, orang Jawa Barat. Dia tumbuh menjadi manusia yang tidak punya kepercayaan pada dirinya sendiri. Dia selalu membanggakan orang lain. Dia orang Barat mengatakan orang Barat pintar. Lihat orang Cina hebat. Lihat orang Inggris begini. Lihat orang Arab soleh. Karena Prabowo hari ini menjadi presiden berwibawa dan negara lain apa? Dia tidak bersifat itu. Dia memandang orang Amerika sama dengan diri. Dia memandang orang Inggris sama dengan diri. Dia memandang orang Jerman sama dengan diri. Dia memandang orang Cina sama dengan diri. Dia berkata, kita boleh berkawan dengan siapapun, tapi tidak boleh dia mengatur kita. Karena Prabowo hari ini menjadi presiden berwibawa dan negara lain apa? Dia tidak bersifat itu. Dia memandang orang Amerika sama dengan diri. Dia memandang orang Inggris sama dengan diri. Dia memandang orang Jerman sama dengan diri. Dia memandang orang Cina sama dengan diri. Dia berkata, kita boleh berkawan dengan siapapun, tapi tidak boleh dia mengatur kita. Saya minta pada orang Sunda, orang Jawa Barat, kalau Anda ingin menjadi bangsa hebat, menjadi warga hebat, jangan sekali-kali mengatakan bahwa orang lain lebih mulia dari kita, orang lain lebih hebat dari kita, orang lain lebih pintar dari kita. Katakan bahwa kita lebih segala-galanya dari mereka. Kalimat mau Siliwangi bukan kalimat bisik. Orang Kasurupan, saya tidak pernah seumur hidup Kasurupan, dan saya tidak percaya dengan Kasurupan. Tetapi mau adalah manusia unggul. Nah, itu tadi saudara. Keren kan? Ya. Kalau seandainya warga Jawa Barat, Anda mengaku orang Sunda, kalau Anda pengen maju, ya, jangan mengatakan orang luar lebih mulia daripada orang Sunda. Jangan mengatakan orang luar lebih hebat daripada orang Sunda. Jangan pernah mengatakan orang luar lebih beradab daripada orang Sunda. Padahal kita tahu saudara, orang Sunda itu terkenal dengan budaya, adab dan akhlaknya. Terkenal dengan sopan santunnya serta kemuliaannya saudara. Terkenal dengan kehebatannya saudara, orang Sunda itu. Ya. Kalau kalian mengaku orang Sunda, mengaku warga Jawa Barat, ya jangan mau diinjak-injak apa diobok-obok oleh imigran dari luar. Ya, paham kalian? Berjalan saja sesuai arus air mengalir, saudara. Karena saya berkali-kali mengatakan,
Orang Sunda itu berbeda, saudara. Ya, orang Sunda itu terkenal dengan sopan santunnya, saudara. Orang Sunda itu terkenal dengan tata keramanya, saudara. Orang Sunda itu terkenal dengan tulus ikhlasnya, saudara. Kalau kalian pengen tahu. Makanya saya katakan untuk kalian, ya, orang Sunda khususnya, nggak usah percaya dengan apa yang dikatakan oleh imigran-imigran luar itu, ya. Apalagi wabil khusus, ya, imigran-imigran Yaman, udah nggak usah dipercaya lagi. Percuma, yang ada malah ingin mengobok-ngobok budaya Sunda. Yang ada malah ingin bentur-benturkan antara budaya dengan agama. Nggak usah diikuti, ya, nggak usah diikuti. Ya, orang-orang seperti Bahar, orang-orang seperti Rijik, orang-orang seperti Hussein Alatos itu nggak usah diikuti, ya. Rusak kalau kalian ikuti mereka itu. Paham kalian? Saya berkali-kali mengatakan seperti ini karena apa? Ya karena kenyataan seperti itu. Itu sesuai faktanya, saudara. Kalau kalian ingin menerapkan budaya Sunda, budaya sile asa, sile asi, sile asu, saudara, ya nggak usah ngikutin budaya luar. Itu loh. Tapi kalau kalian mengatakan, oh kami ini orang Sunda, sile asa, sile asi, sile asu, tapi kalian mempercayai budaya luar, ya sama aja bohong. Ingat, saudara, orang Sunda itu lebih mulia, ya, daripada imigran Yaman. Saya katakan, orang Sunda lebih beradab, lebih berakhlak daripada orang-orang Yaman, saudara. Saya katakan, ya, orang Sunda lebih terkenal dengan sopan santunnya, lebih terkenal dengan tata keramanya, lebih terkenal dengan tulus ikhlasnya daripada orang-orang Yaman, saudara. Saya bilang berkali-kali ini, supaya kalian itu berpikir, pakai ini, ya. Orang Sunda itu cerdas-cerdas, saudara. Saya katakan, orang Sunda itu cerdas-cerdas. Silakan kalian mau memilih siapapun pilihan kalian, silakan. Orang Sunda mempunyai pilihan masing-masing. Saya tidak akan ikut campur untuk hak pilih kalian. Tapi saya ingatkan sekali lagi, saudara, ya, jangan mau budaya Sunda atau warga Sunda dibentur-benturkan atau diobok-obok oleh imigran-imigran Yaman. Saya katakan, ya. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.